mengenai anggur yang baru dan kirbat yang baru. Kita akan baca dulu, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita nanti masuk di dalam satu video yang cukup heboh ya. Cukup heboh dan menarik Bapak Ibu ya, terkait dengan satu kisah yang kita tidak sangka-sangka bersama tentang seseorang yang sebenarnya begitu kita harapkan sebagai satu nama yang membanggakan kita sebagai umat percaya. Siang hari ini kita akan baca dulu di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa buka di dalam Matius 9 ayat yang ya, kita tampilkan, kita akan baca bersama. Saudara bisa buka di dalam Alkitab digital saudara. Mungkin kalau selama ini kita nggak ibadah, nggak pernah buka, ya, lebih banyak dipakai untuk kesibukan yang lain. Bapak Ibu, siang hari ini saya minta salah seorang dari saudara bisa baca. Silakan berdiri bagi yang sudah diberkati dengan ayat yang sudah didapat. Silakan berdiri. Silakan dibaca. Yuk. Matius 9 ayat 17. Ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian peliharalah kedua-duanya. Amin. Ya, saya akan ulangi Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang begitu jelas, tapi ada terpampang di depan Bapak Ibu Saudaraku. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan ini yang terpenting adalah, dan dengan demikian terpeliharalah, amin, kedua-duanya. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang saya ambil sederhana, ada satu ayat saja untuk dalam kita renungkan mengenai ayat ini. Saya tergelitik dengan ayat ini Bapak Ibu ya, karena ini menyangkut tentang bagaimana citra kita sebagai orang percaya ya, dan bagaimana Tuhan sudah memeteraikan kita sebagai orang yang percaya. Kita ini sudah milik Tuhan, dan seharusnya kita ini menjadi satu suratan yang terbuka dan terbaca. Kalau saudara tahu Pak Joko, tentu yang dilihat adalah citranya Pak Joko. Apa yang dilihat dengan citranya Pak Joko? Tentu kita tidak harus pencitraan ya Mas ya, tapi saya harus mencitrakan diri saya sebagai seorang gembala pasti. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, tentu itu menjadi satu idealisme dan keinginan saya. Menjadi bapak yang baik di antara anak-anak saya pasti juga demikian. Menjadi pelayan Tuhan yang melayani Bapak Ibu Saudara di tempat ini, tentu itu menjadi harapan utama saya di dalam hal ini. Siang hari ini kita mau lihat, kalau kita ini sama-sama dilihat di luar sana sebagai murid Yesus, maka kita benar-benar mempunyai satu ujian dan tugas yang berat untuk kita boleh menciptakan diri kita sejalan dan sesuai dengan citra Kristus. Namun siang hari ini ada satu berita yang menarik di luar sana. Bapak Ibu mungkin ingat dengan Jumat Keramat ya, Jumat Keramat ya. Jumat Keramat saudara ingat dengan apa? Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi kalau KPK itu tanggal 22 Agustus kemarin itu harinya hari Jumat Bu Nuri. Ya, orang bilang Jumatnya Jumat Keramat. Karena kalau orang yang terperiksa, orang yang dipanggil KPK pada hari Jumat, ya mungkin kalau mbaknya tahu ini ya, berkecimpung sama dengan saya. Kalau sudah dipanggil hari Jumat biasanya deg-degan Bu. Karena apa?
Karena kalau sudah dipanggil hari Jumat, tolong dibatalkan kalau sore hari kita mau diajak ngopi sama teman, atau kita mau diajak wedangan sama teman, atau kita mungkin mau diajak untuk beli capcay sama teman, tolong di cancel semua Bu. Karena apa? Hari itu adalah hari yang sangat-sangat benar-benar menentukan. Karena benar di dalam kisah dan di dalam cerita ini Bapak Ibu, pada saat dia dipanggil di tanggal 22 Agustus 2025, sebuah nama yang begitu membanggakan kita. Nanti Bapak Ibu akan tahu, kita akan lihat Pak Andreas dulu. Ini Bapak Ibu pasti tahu ya, sebuah nama, tidak arti sebuah nama, tapi nama ini benar-benar indah yang telah diberikan oleh orang tuanya. Dan saudara akan mengetahui siapa dia di dalam ilustrasi, di dalam video ini. Mari kita saksikan. Silakan Pak Kita Andreas. bahas rekam jejak dari seorang Immanuel Ebenezer yang sekarang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tribuners, sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer ini dulunya jauh sebelum itu ternyata pernah menjadi driver ojek online. Tribuners, Immanuel Ebenezer sendiri dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendampingi Menteri Tenaga Kerja Menaker Yasserli pada 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi baru 10 bulan menjabat sebagai Wamenaker, belum lengkap 1 tahun. Tribuners, diciduklah Noel Ebenezer ini oleh KPK atas dugaan pemerasan soal sertifikasi K3. Diciduknya Noel ini juga sudah dikonfirmasi dan Noel sekarang juga sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Selain Noel, seorang pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan juga beberapa pihak lain diduga juga ikut terlibat. Tribuners. Nah, Immanuel Ebenezer ini diketahui berawal dari seorang Saudara pengemudi pernah melihat ojek online. beliau ya? Hal ini Belum pernah disampaikan ya, dirinya Pak, ya? secara langsung ketika memperkenalkan diri dalam pertemuan dengan sejumlah pengemudi ojek online di Cilandak pada 2024 silam. Menurut pria kelahiran 22 Juli tahun 75 ini, kunjungan terhadap pengemudi ojol membawa memori ketika dirinya masih menjadi driver ojek online dan berkutat di jalanan. Tribuners, Noel sendiri mengatakan kalau dirinya juga pernah berada di atas jok sepeda motor mengejar pesanan dan menavigasi kemacetan. Cerita itulah yang kemudian membawa Noel begitu ya bernostalgia ketika kemudian bertemu bersama dengan sejumlah driver ojek online. Tribuners, penangkapan dari Noel ini juga membuat ironi yang cukup bikin geleng-geleng kepala sudah pasti, karena Noel ini juga dikenal sebagai sosok Tribuners yang memang vokal sekali dalam isu-isu ketenagakerjaan dan juga anti korupsi. Ada banyak statement, ada banyak talk show, ada banyak ucapan yang disampaikan oleh Noel Ebenezer ini, yang bahkan yang sekarang paling menjadi sorotan adalah statement dari Noel yang pernah mengatakan kalau ada koruptor harusnya dihukum mati saja, seperti itu. Hal inilah yang kemudian membuat publik mempertanyakan apakah Noel juga siap untuk dihukum mati karena tindakan korupsi yang sekarang dilakukannya, seperti itu. Itu juga yang menjadi pertanyaan besar. Tribuners, kalau kita melihat sosok Noel ini secara politik begitu ya, dia dikenal pertama kali menjadi ketua umum relawan Jokowi Mania atau Joman yang mendukung Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Nah, pada Pilpres 2024, Noel ini kemudian berpindah haluan Tribuners dan menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran begitu ya dalam kontestasi di Pilpres 2024. Noel ini juga diketahui bergabung dengan Partai Gerindra dan sempat mendaftarkan diri untuk kemudian masuk ke menjadi wakil rakyat di DPR RI. Tribuners, sampai setelah dilantiknya Presiden Prabowo Subianto, Noel ini kemudian ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan sekarang per Jumat 22 Agustus 2022 Noel resmi dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker. Download Tribun X sekarang. Bapak Ibu, orang ini mempunyai nama yang sangat indah. Namanya lengkapnya adalah Immanuel Ebenezer Gerungan. Dia lahir 22 Juli tahun 1975. Dia masih adik saya. Dan dia lahir di Riau, mempunyai latar belakang sebagai anak Tuhan yang taat
Ibu. Dan tentu saja pada saat masa mudanya yang kelam, masa mudanya yang bukan merupakan masa depan yang indah sebagai seorang remaja, dia seorang yang benar-benar melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak punya banyak bekal pada saat dia datang dari Riau untuk datang ke Jakarta, sehingga dia menikah dengan seorang dari berasal dari salah satu daerah di Banten. Dan kemudian untuk menghidupi keluarga, Bapak Ibu perjuangannya luar biasa, karena sejak tahun 2016 yang bersangkutan ini jadi ojek online, bukan ojek online untuk mobil ya, tapi ojek online dengan sepeda motor. Bayangkan ya. Tahun 2016, dia mengalami kesulitan kehidupan yang berat. Dia harus menghidupi 3 orang anaknya. Dan Immanuel Ebenezer, tanpa malu, dia di jalanan bersama dengan teman-teman seperjuangannya yang mengenalkan dia dengan apa yang dimaksud dengan gerakan politik, dengan gerakan publik. Karena kehebatannya di dalam berbicara, karena talenta yang telah Tuhan taruh di dalam hidupnya, maka dengan cepat dia menaruh kepercayaan dan pengaruh di dalam lingkungannya, sehingga dia dari seorang yang kemudian dikenal di antara para buruh, dia akan menjadi ketua buruh se-DKI Jabodetabek. Dari sana karir politiknya kemudian mulai mencuat. Dia mulai diberikan panggung politik, dan yang pertama tahun 2019 dia menjadi ketua Jokowi Mania. Jokowi Mania tahun 2019. Yang kemudian karena Pak Jokowi kemudian juga berhasil dalam kontestasi, tentu namanya juga ikut berkibar, sehingga karirnya kemudian berlanjut Bapak Ibu ya ke tahun 2024 dalam pemilu. Pada saat yang pertama dia dukung salah satu paslon yang begitu populer ya, berambut putih ya, siapa dia? Ganjar Mania. Waduh, yang pertama dia masuk ke Ganjar. Tapi kemudian dia begitu dibenci oleh kontestasi dan orang-orang dari fraksi PDI. Karena pada saat itu di PDI belum ada penentuan mengenai presiden, sehingga dia dianggap menimbulkan friksi dalam partai PDI, sehingga dia namanya sempat viral juga terkait dengan panasnya politik dia dengan hubungannya dengan PDIP. Akhirnya Bapak Ibu, haluan politiknya dia berubah. Haluan politiknya kemudian dia balik menjadi paslon lain. Siapa yang kemudian sekarang ini menjadi paslon yang jadi? Dia masuk menjadi Pak Prabowo Subianto Mania, Bapak Ibu. Prabowo Mania. Dan akhirnya tahun 2024, 2029 dia menjadi presiden kita. Artinya apa? Artinya dia sukses. Dari panggung jalanan, seseorang yang mungkin lemah atau mungkin dipandang sebelah mata, seorang ojek online pakai GoRide setiap hari mengais rezeki panas-panas di ibu kota, tetapi Tuhan izinkan dia untuk menjadi seorang wakil menteri ketenagakerjaan. Hebat tidak Bapak Ibu ya? Tuhan kita hebat sekali gak? Tuhan kita hebat sekali. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudaraku siang hari ini ya, dari satu hal yang mempunyai dia bukan siapa-siapa, dia sudah menjadi milik Tuhan lahir baru, diberikan talenta seperti itu, kemudian dia diberikan satu berkat jabatan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu tahu, 2 bulan kemudian dia menjabat, dia sudah dipanggil oleh KPK tanggal 21 dan tanggal 22. Dugaannya apa? Ternyata diindikasi dia melakukan korupsi. Bapak tahu, Ibu tahu, saudara jumlahnya? Ternyata korupsi ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Jadi dari menteri sebelumnya, Bu, Pak, adik-adik, itu sudah terjadi. Tahun 2009, sistem daripada itu tuh sudah ada uangnya yang diambil. Jumlahnya cukup relatif besar karena jumlahnya 81 miliar. Bapak Ibu, ini sungguh menyakiti hati rakyat. Meskipun sebenarnya Pak Noel sendiri dapatnya tidak begitu banyak, Pak Rudi. Karena dia dapatnya cuma uang 3 miliar, ya, dan 1 motor Ducati. Ini barang buktinya dia hanya itu aja. Karena ada koordinator lain yang anak buahnya dia itu, dia justru punya kerugian yang lebih besar. Jadi orang pertama yang jadi koordinator itu dia punya kerugian sampai dia punya keuntungan sampai 17 miliar. Bahkan dia ini dianggap sultan katanya di kementeriannya dia. Bapak
Bapak Saudaraku, siang hari ini kita melihat satu rencana Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu Saudaraku ini diproses di dalam kehidupan, tentu prosesnya ini kita harus nikmati. Karena kita ini sebagai anggur atau kerbau yang lama, kita sedang diproses untuk pada suatu saat Tuhan meletakkan satu berkat anggur yang baru. Tetapi kalau anggur yang baru masuk di dalam berkat Bapak Ibu Saudara masih manusia lama, maka di sini ada risikonya yang kita boleh akan belajar. Next, Pak Andreas, kita akan lihat Bapak Ibu. Next, apa yang saat ini menjadi konotasi daripada khotbah siang hari ini? Sederhana Bapak Ibu, arti anggur di dalam khotbah siang hari ini, di dalam Alkitab kata anggur dalam bahasa Yunani-nya adalah oinos. Ini dapat menunjuk kepada dua jenis anggur yang dimaksud. Anggur yang pertama adalah sari buah anggur segar yang dipetik dari kebun yang belum beragi, jadi tidak difermentasi, tidak dibuat nanti untuk menjadi anggur yang biasa kita pakai, kita minum, yang kita pakai untuk perjamuan kudus. Dan kemudian yang kedua adalah anggur yang difermentasi, atau anggur yang di sini sebenarnya untuk anget-anget Bapak Ibu ya, kalau 1-2 sloki. Kalau 1 botol tidak anget-anget, apa? Mumet Bu ya, pasti pusing, pasti mabuk ya. Jadi kita nggak bisa kalau kita seperti itu. Siang hari ini di dalam perumpamaan di Matius 9 ayat 17, anggur di sini ditafsirkan sebagai sari buah anggur yang segar dan belum difermentasi, artinya masih murni. Ini melambangkan apa Bapak Ibu Saudaraku, adik-adik sekalian? Yang pertama, ini melambangkan berita keselamatan yang murni dari Yesus Kristus, yaitu kabar baik atau berita sukacita. Kemudian yang kedua, ini melambangkan pribadi atau kuasa daripada Roh Kudus yang ada di dalam saya dan saudara Bapak-Bapak. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini, kalau kita bicara tentang anggur, ada hal lain yang menarik tentang satu hal yang dinamakan dengan ragi. Saudara tahu ragi? Kalau ragi biasanya menimbulkan sesuatu yang lebih enak atau tidak Bapak? Kalau saudara bikin roti, senang roti Maryam atau senang roti Wonder? Loh, senang yang roti Wonder ya? Kenapa kok senang dengan roti Wonder? Empuk, Bapak Ibu ya? Empuk ya? Ya. Tapi kok ada yang senang roti Maryam ya Bu ya? Senang Bu, Bu ini senang ya roti Maryam? Atau yang model yang kayak India itu Bu? Ada senang juga ya? Roti cane ya? Kan juga mempunyai cita rasa sendiri ya Bu ya. Karena roti yang tidak beragi seperti cane itu ada cita rasa yang memang nggak bisa kalau kita pakai ragi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ragi, itu adalah sesuatu untuk mengkamerkan adonan yang tadinya murni, supaya dia menjadi mengembang, supaya dia tidak bantah, betul ya, supaya dia nanti akhirnya juga akan empuk ya. Saat dipanggang di oven, maka fungsi ragi ini sebenarnya juga penting. Nah, next Pak Andreas, tentang ragi kita akan buka dulu Bapak Ibu supaya kita bisa lebih jelas tentang konteks daripada ragi ini di dalam khotbah kita. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita akan buka sekali lagi Alkitab saudara. Kita akan baca dan saudara cari di dalam 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mungkin bisa ditampilkan Bapak sekali, kita akan bersama-sama untuk baca. Ya, ragi sebagai lambang keburukan dan kejahatan, ia mengkamerkan, menghancurkan dan sebagainya. Kita akan lihat Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-6. 3, 2, 1 kita akan baca bersama. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi, sedikit saja ya, menghamili seluruh adonan. Next. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang
memang tidak beragi. Kalau sudah milik Kristus jadi murni, ya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ada amin Bapak Ibu Saudaraku? Jadi di dalam konteks ini, kata ragi di dalam perjanjian lama biasanya dianggap sebagai kehadiran kejahatan atau kenajisan atau dosa. Ia menghamilkan, menghancurkan dan merusakkan umat Tuhan. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kata ragi menunjuk pengajaran palsu dan doktrin-doktrin jahat seperti dalam golongan Farisi, Saduki atau orang-orang Herodias. Siang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, konteks yang kita bahas ini berarti dalam kehidupan ada dua macam anggur. Yang pertama adalah Injil yang murni, yang asli, yang berasal dari Yesus Kristus dan berasal dari pribadi Roh Kudus yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai adalah anggur tentang ajaran palsu, nabi palsu yang menyesatkan, yang tidak membawa keselamatan bagi kita sekalian. Amin. Next, Pak Andreas. Kita menuju kepada apa yang masuk di dalam konteks dalam khotbah ini. Ini adalah kirbat yang baru dengan kirbat yang lama. Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman dulu, kalau orang bepergian, orang ini akan membawa sesuatu yang dimaksud dengan kirbat. Kirbat itu bentuknya seperti itu ya Bapak Ibu ya, mungkin sudah tahu ya. Bisa ya, lihat ya. Ini bentuknya dari seperti ini. Ini dibuat biasanya dari kulit kambing atau kulit onta. Tapi yang kebanyakan kulit kambing. Kenapa kulit kambing bukan kulit onta, Bu? Karena kulit kambing itu karakternya basah, Pak. Jadi tidak mudah retak, Bu. Jadi menyerap kelembapan. Jadi kenapa kok ini dipilih kirbat ini adalah dari kulit kambing? Itu alasannya adalah demikian. Jadi pada saat dulu, kalau seseorang di dalam rumah-rumah orang-orang Yahudi, karena anggur merupakan satu kehormatan di dalam kehidupan beriman dan dalam kehidupan keluarga, maka pasti dia menyimpan anggur, terutama adalah anggur yang baik. Dia menyimpan melalui kirbat-kirbat ini. Jadi nanti anggurnya itu nanti semua dimasukkan ke dalam. Ini dimasukkan ke dalam, kemudian dikasih tutup. Yang saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau seandainya wadahnya itu misalnya lama ya, biasanya di dalamnya misalnya di dalamnya seperti ini. Kalau misalnya ini sangkap kirbat, di dalamnya ini biasanya ada kotor-kotorannya dari yang lama nggak? Sisa-sisa dari anggur yang lama nggak? Masih ya, masih nempel-nempel di sini, betul ya? Masih ada di dalam gitu ya. Ini masalahnya kirbatnya lama. Tanpa kita cuci, tanpa kita bersihkan, anggur baru kita masukkan ke dalam. Yang pertama saya ingin responnya apa Bapak Ibu? Kalau ini sudah masuk ke dalam dan ternyata di dalam dinding-dindingnya ada kotoran, ada fermentasi, ada ragi-ragi, ada bakteri-bakteri dari sisa-sisa anggur yang lama. Pertanyaannya, apakah anggur yang baru akan terkontaminasi tidak? Pasti. Anggur yang baru pasti juga akan tercemar. Yang tadinya manis, yang tadinya baru, begitu masuk ke dalam, harusnya ditutup rapat. Pasti besok kita minum akan manis dan segar, tapi kemudian belum sampai kita 1 bulan buka, sudah masam, sudah terfermentasi, sudah terkontaminasi. Bahkan karena efek dari itu, maka di sana ini akan menimbulkan gas yang bisa mengembang. Dan akhirnya ini akan menekan dinding daripada kirbat yang lama ini. Nah kalau kirbat yang lama sudah rapuh, sudah lusuh, kalau ada tekanan yang berlebihan kira-kira bisa pecah ya Bapak Ibu? Pecah. Nangkep ya maksudnya Bapak Ibu ya?
pada saat itu demikianlah orang-orang menyimpan anggur, Bapak Ibu Saudara. Satu perbedaan yang sangat nyata dicatat di dalam sejarah pada saat itu tentang kantong kulit atau kirbat untuk anggur. Yang tua dengan yang baru itu tidak hanya beda soal umur, tetapi ternyata ada atau tidaknya minyak dalam kulit itu, Bapak Ibu. Dan unsur minyak dalam kantong anggur yang baru membuatnya menjadi fleksibel dan mampu untuk mengembang. Sehingga bila mana anggur baru dituang ke dalam kantong yang baru itu, maka kantong itu beradaptasi dengan tekanan yang ditimbulkan oleh anggur baru tersebut. Dan sebaliknya kulit yang sudah tua, yang sudah menjadi keras, sudah kaku, tidak mampu lagi untuk berkembang. Dan kantong tua yang diisi dengan anggur yang baru ini dapat merusak, dapat merobek, atau bahkan malah hancur semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini kita sebagai orang-orang percaya milik Tuhan. Next, kirbat ini adalah merupakan lambang daripada diri kita, Bapak Ibu. Amin. Jambret kanan kiri, kirbat itu adalah diri kita. Kirbat itu adalah diri kita. Ya, jangan keras-keras ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan saja. Pertanyaannya begini. Ya, kalau kita sudah tahu kalau kirbat adalah lambang diri kita, pertanyaannya, kita ini masuk kategori kirbat yang lama, yang sudah lapak, atau pengen jadi kirbat yang baru? Di sini Bu, pengen kirbat yang baru. Kalau yang di sini juga sama. Enggak pengen kirbat yang lama, yang sudah lapak itu Mbak Desi ya. Wah, pasti pengen yang baru saja. Nah, ditakoni mesti sengape, terjawabnya cepat. Ya, kepengen yang mana baru? Segitu ya, yang mana sini baru dong? Ya, karena apa? Kalau saudara sebagai satu kirbat yang baru, harapannya anggur berkat yang baru bisa tercurah dalam hidup saudara, amin. Ya, pada saat saudara ada sesuatu yang baru, saudara siap terima dengan berkat-berkat Tuhan, berkat keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan semuanya masa depan di dalam Tuhan. Kuwi sing penak. Pertanyaannya, ya kan? Saudara nanti tahu untuk menjadi kirbat yang baru salah satunya adalah setiap hari harus dekat dan firman Tuhan harus melekat pada hidup saudara. Pertanyaannya selalu sama, setiap hari baca firman-Nya. Wah, nanti tekan gini Pak Joko rusik. Kadang-kadang iya, kadang-kadang 3 hari sekali, kadang-kadang kalau kerjaannya lagi lama bisa sebulan, bisa lali Pak Joko, nggak pernah kita baca. Loh ini loh Bapak Ibu, kalau kita mau tanya tentang satu janji, ini melambangkan saudara, amin, ya tahu, kirbat yang baru, puji Tuhan, haleluya, berkatnya iya. Tapi saudara katakan, apakah saudara untuk menjadi kirbat yang baru siap untuk menerima firman Tuhan, berkat Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bapak Ibu, saya mau cerita, sebenarnya cerita ini juga sudah pernah saya saksikan di dalam jemaat ini. Itu tentang kehidupan saya pribadi saja ya, bukan siapa-siapa. Kami selalu pernah ceritakan dan kami membagikan ini, bahwa apakah seseorang itu melewati masa-masa yang sulit itu tidak pernah terjadi. Jawabnya adalah iya, karena ini adalah merupakan salah satu proses daripada Tuhan. Bapak Ibu, pada saat saya menikah dengan Bu Coba di awal, kami mempunyai banyak kelimpahan Bu. Kami punya tanah beberapa tumpahan. Betul Bu Coba ya. Kami juga puji Tuhan saat itu mempunyai kendaraan juga mungkin lebih dari 1. Pada saat anak-anak masih kecil, kemudian Tuhan boleh proses. Kita bahas Tuhan boleh proses dalam kehidupan saya. Kami kemudian bekerja di dalam keluarga, namun kehidupan kami untuk di dalam Tuhan, inilah yang saya katakan masih suam-suam. Masih baca firman, masih doa ya. Kita ingat kalau pas pengen doa ya doa, kalau pas pengen pelayanan ya pelayanan. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu ya. Sekiranya pada saat anak-anak semua kemudian pada usia-usia tertentu mereka bersekolah dan memerlukan biaya, kami beberapa kali gagal di dalam wira swasta, di dalam pekerjaan kami. Sehingga kegagalan demi kegagalan ini benar-benar membuat kehidupan kami sulit sekali. Bahkan Tuhan proses keluarga kami mengalami satu situasi-situasi yang sangat berat ya.
Namun ini sebagai sesuatu yang bersyukur untuk saya, karena itulah yang membentuk saya menjadi seperti sekarang. Singkat cerita Bapak Ibu sampai yang terakhir, satu-satunya rumah kami pun juga tidak bisa kami pertahankan. Sehingga pada saat saya menikahkan anak saya yang pertama, pada hari H-3 kami harus keluar dari rumah kami. Kalau pernah datang ke Klodran di Colomadu, itu adalah rumah kami yang terakhir, yang menjadi benteng kami yang terakhir, yang sebenarnya kami berdoa siang malam untuk Tuhan jangan ambil rumah ini, ya tempat kami berlindung bersama dengan keluargaku. Tetapi ternyata tidak demikian Bapak Ibu ya. Tuhan tetap membawa kami dalam satu pergumulan. H-3 sebelum saya menikahkan anak yang pertama, si pemilik rumah mengatakan harus keluar dari itu juga. Dan kami boleh keluar, dan pada saat itu kami nggak bisa untuk cari tempat yang nyaman. Akhirnya kami cari tempat seadanya di daerah Sumber. Kami masih ingat ada satu tempat yang berukuran ya saat itu sekitar 5x3 meter ya. Jadi satu ruangan 5x3 begitu. Kebetulan di sana itu tuan rumahnya baik sekali, dia punya joglo yang besar, sehingga sementara saat itu kami bisa tampung semua barang-barang kami keluar. Yang penting kami dengan 3 anak kami bisa tidur bersama dalam satu ruangan. Jadi kami menyelesaikan tugas saya untuk menikahkan anak saya berangkat dari tempat kos itu. Ya, kami tidur di sana hampir 1 bulan. Bapak Ibu, dalam konteks itu saya tidak pernah memberikan buruk sangka terhadap rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya keluar karena saya percaya saya akan diberikan yang lebih baik. Tuhan akan memberikan saya dan menempatkan saya dalam hidup yang Tuhan akan bentuk. Tapi yang saya sadari apa? Ternyata apa yang kita punya pada saat kita pertama menikah, semuanya ibarat itu akuarium dengan air. Bapak Ibu, semuanya airnya dibuang semua Bapak Ibu. Dibuang semuanya. Sehingga air yang sudah habis dari akuarium itu juga tidak cukup. Karena apa? Untuk bersih, biasanya di dalam dinding ada yang warnanya hijau ya Bu ya. Ada yang lumutnya. Kemudian ada yang kotor-kotorannya, jamur-jamurnya. Wah, sakit sekali. Masih dikorek-korek semua Bapak Ibu. Masih lagi dikasih air, digoyang-goyang, buang lagi. Sudah agak nyaman lagi, dikorek-korek lagi Tuhan, buang lagi Bapak Ibu Saudaraku. Saya sekarang menjadi mengerti mengapa Tuhan melakukan itu, dan ini saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Karena untuk membentuk kami dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang baru melalui anggurnya yang baru, maka kehidupan pribadi saya harus dibersihkan semuanya. Ego saya harus dibuang semuanya. Kesombongan saya harus dibuang semuanya. Segala sesuatu yang saya dapat yang tidak Tuhan berkenan harus dibuang semuanya Tuhan. Hari ini saya berdiri di tempat ini, dan Tuhan memberikan banyak sekali anggur-anggur yang baru dari kehidupan saya. Dan siang hari ini saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Saya mau katakan, saya mau tegaskan, kalau saudara sekarang ini diproses, proses kami tidak pendek waktunya. Mungkin saya masih ingat seusia anak saya nomor 2, 25 tahunnya lebih, dan sampai sekarang masih terus berproses. Jadi kalau saudara sekarang ingin sebagai satu kirbat baru yang ini diperbarui sama Tuhan, baru setahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, sudah tidak mau lagi untuk dibersihkan sama Tuhan, ya, akhirnya kita juga kembali lagi ke nol. Sebab sesungguhnya Tuhan punya rencana dan waktunya memerlukan konsistensi daripada Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana cara menjadi kirbat yang selalu baru ini. Saya mau bacakan di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Dikatakan demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Next.
Saya mau bagikan siang hari, Bapak Ibu, ini adalah syaratnya yang sudah saya lalui. Bagaimana cara untuk menjadi khotbah yang selalu baru? Yang pertama, Pak Andreas, ada 1, 2, 3, 4 yang saya bagikan. Yang pertama, kita harus selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Dikatakan demikian di dalam Yohanes 15 ayat ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ini berimbang balik Bapak Ibu ya. Kalau kita melekat pada Tuhan, Tuhan juga akan berkontribusi dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan. Ia berbuah banyak. Loh ya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, hidup intim dengan Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang pertama. Yang kedua, hidup kita harus selalu di dalam kehidupan firman Tuhan. Salah satu cara ini adalah supaya kantong anggur itu tidak kering dan pecah. Maka dikatakan yang harus dilakukan adalah kantong tersebut direndam di dalam air. Bapak Ibu, mungkin saudara pernah melihat sebuah botol sampo lama yang tidak diisi dengan cairan lain. Sebelumnya dia harus dibersihkan botol lamanya itu. Dengan cara bagaimana? Dituangi air terus-menerus sampai seluruh sisa samponya keluar. Itu ditandai dengan busa yang semakin lama semakin nirang. Lalu botol itu dikeringkan dan baru setelah itu bisa diisi dengan cairan yang baru. Sama halnya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Adik-adik, rendam hidup kita dalam firman-Nya. Rendam hidup kita dalam firman-Nya. Sediakan waktu untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya setiap hari. Step by step, setiap saat, konsisten terus. Cukup 2-3 ayat sehari. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Cablek kanan kiri. Yuk mulai kita sekarang baca firman. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah hidup di dalam roh. Kantong atau kirbat anggur yang sudah direndam dengan air ini akan diolesi dengan minyak. Dengan demikian kantong itu akan menjadi tetap kuat seperti baru. Bapak Ibu, minyak di sini adalah lambang daripada Roh Kudus. Kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Sebab seperti di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan dalam Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yuk kita bacakan kencang-kencang sama-sama. Galatia 5 ayat 19, Pak Andreas. 3, 2, 1. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, 3, 2, 1, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang mengingatkan kita siang hari ini agar kita nyata untuk selalu waspada terhadap perbuatan daging di dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, miliki hati yang baru, hati yang rela, lembut dan terbuka. Miliki hati yang mau diajar Bapak Ibu sama Tuhan. Jangan merasa diri sendiri paling tahu segalanya.
Kita ini hanya kecil di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita ini bukan siapa-siapa, hanya debu saja di hadapan Tuhan. Jadi kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengizinkan Dia untuk membimbing dan menuntun hidup kita. Siang hari ini saya ada pada satu kesimpulan dan mengingatkan di dalam kesederhanaan tema siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, adik-adik, jemaat ini yang dikasihi Tuhan, bahwa anggur baru, Injil dan Roh Kudus sudah Tuhan siapkan setiap hari untuk saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Artinya apa? Tuhan selalu berbicara kepada kita setiap hari. Tuhan rindu mewahyukan hal-hal yang baru, yang tersembunyi, yang belum pernah kita ketahui kepada kita. Untuk bisa menerima semua dengan baik, kita sebagai kantong anggurnya harus menjadi kantong yang selalu baru. Bagaimana caranya? Hiduplah melekat dengannya. Amin. Hiduplah dalam firman-Nya. Amin. Hidup dipimpin Roh dan memiliki hati yang rela diajar, lembut dan terbuka, supaya hidup kekristenan kita menjadi murni, tidak tercemar oleh dosa dan kejahatan yang pada akhirnya akan menjadikan kita jauh daripada berkat Tuhan yang sudah disediakan untuk saya dan saudara. Amin Bapak Ibu.